Shalom saudara, bersyukur kembali lagi kita dapat beribadah di Redeemer Service GKI Makassar. Dan bersyukur pula atas kebaikan dan pimpinannya, Gereja Kristus Yesus Makassar telah berusia 27 tahun. Mari untuk merayakan kebaikan Tuhan. Mari memuji bersorak bagi Dia, serta menyatakan dalam Mazmur 104 ayat 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian, bersyukurlah dan pujilah Dia, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saudara bangkit berdiri, mari bersorak memuji nama Tuhan. Yesus mulia. Mari bertepuk tangan saudaraku, mari memuji nama Tuhan. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu tak selalu cukup bagiku. Sebab keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. sama-sama. Keagungan-Mu Tuhan, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpanjang dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita saudaraku. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan
Seperti pujian ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati gereja-Mu. Terimalah segala puji, hormat dan kemuliaan kami Tuhan. Dan berkatilah ibadah kami. Biarlah ibadah kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan saudara, dipersilakan duduk kembali. Saudara, kembali lagi kita datang kepadanya. Mari dengan jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan bawalah segala beban kehidupan saudara dalam Tuhan. Dan yakinlah Allah yang sama akan mengampuni saudara dan saya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dan kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi saudara, jadikan menjadi doa kita. Mari saudara bangkit berdiri. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dan kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sekarang datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan mengingat Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Itulah yang ditulis oleh pemazmur, mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita punya pelanggaran melebihi kekuatan kita, Tuhan yang menghapus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tempat kita masing-masing, dengan kita menghormati Tuhan, dengan kita bangkit berdiri untuk datang di hadapan Tuhan, kita datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Biarlah setiap kita di rumah masing-masing dengan hening mengakui segala dosa dan pelanggaran serta memohon ampun dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, inilah setiap kami datang di hadapan Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang tidak pernah memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami datang mengakui segala dosa kami. Ketika gereja kami sudah berusia yang ke-27. Tetapi Tuhan ampuni kami. Seringkali selaku orang beriman, selaku pengikut Kristus, kami tidak menunjukkan jati diri kami sebagai orang-orang yang beriman. Kami ke gereja hanya untuk memenuhi kewajiban kami sebagai orang Kristen. Kami datang beribadah bukan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi kami datang hanya untuk demi identitas sebagai orang Kristen. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, supaya kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, ketika kami menjalani hari-hari kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengagungkan Tuhan. Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah di saat kami memperingati ulang tahun gereja kami, GKI Makassar yang ke-27, kami juga terus diingatkan bahwa Tuhan, Allah Roh Kudus, yang terus menuntun kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita melanjutkan ibadah. Penatua Suryadi akan memimpin kita.
Bersyukur bahwa setiap kita telah menerima pengampunan daripadanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berserah hanya kepadanya, meneladani seperti Yesus yang berserah kepada Bapa. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari, saudara kita untuk bangkit berdiri. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Setiap hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Mari sama-sama menyatakan, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GKI Makassar. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan secara khusus hari ini adalah perayaan ulang tahun GKI Makassar yang ke-27. Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus
saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal sungguh dinyatakan untuk gerejanya. Sehingga GKI Makassar terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas. Kiranya nama Tuhan sungguh dipermuliakan melalui GKI Makassar. Saya bersyukur untuk kesempatan pada hari ini untuk boleh diberi kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca dari surat 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkannya. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, kami boleh beribadah bersama pada hari ini. Terima kasih di tengah-tengah masa yang sulit ini, Tuhan masih memberi kesempatan kami bisa beribadah bersama, sekalipun kami tidak bisa berkumpul secara fisik di gedung gereja. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan, dan secara khusus juga untuk firman Tuhan, yang selalu Tuhan berikan untuk boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami berdoa menyerahkan, untuk waktu kami merenungkan firman-Mu, biar Tuhan berkati. Berkati setiap kami untuk kami bisa berkonsentrasi dengan baik, mengerti yang Tuhan sampaikan. Berkati hamba-Mu supaya dimampukan untuk bisa menguraikan firman dengan baik, dengan jelas. Dan kami semua bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan dalam doa dan memohon kepadanya, supaya diberikan iman yang makin kuat, diberikan kasih yang makin besar, diberikan sukacita yang makin melimpah, dan diberikan hasrat yang makin menggebu-gebu dalam pelayanan, kira-kira doa kita akan dijawab atau tidak oleh Tuhan? Kalau kita berdoa minta iman kita diperkuat. Kalau kita berdoa minta supaya kasih kita semakin besar. Supaya sukacita kita makin melimpah dan hasrat pelayanan kita makin menggebu-gebu. Doa kita akan dijawab atau tidak oleh Tuhan. Saudara, sebagian besar kita, atau mungkin semua kita akan dengan yakin berkata, oh pastilah dijawab. Itu kan doa yang baik. Saudara, sekalipun kita yakin doa seperti itu akan dijawab, kita ini nggak bisa untuk mengetahui dengan jelas jalan atau cara bagaimana Tuhan menjawab doa-doa yang seperti itu. Jadi kita ini mungkin membayangkan betapa indahnya jawaban-jawaban dari Tuhan untuk doa yang kita panjatkan seperti itu. Tetapi kita tidak selalu mengantisipasi proses apa yang dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi iman kita, kasih kita, sukacita kita, hasrat kita. Jadi yang dikasih oleh Tuhan, hal yang perlu kita sadari adalah ada kalanya kesulitan atau penderitaan itu merupakan jawaban Tuhan atas doa kita yang seperti itu. Jawaban yang mungkin sebenarnya kita ini nggak pernah harapkan akan dijawab dengan cara seperti itu. Kita berdoa minta supaya iman kita makin kuat, supaya kasih kita makin besar,
supaya sukacita kita makin melimpah, supaya hasrat pelayanan kita makin menggebu-gebu, tetapi kita mungkin nggak mengharapkan bahwa itu akan dijawab oleh Tuhan melalui kesulitan atau melalui penderitaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan berarti bahwa Allah itu adalah Allah yang senang untuk membuat anak-anaknya itu menderita atau sulit. Tetapi jikalau Allah itu adalah Bapa kita, dan jikalau dia tahu itu perlu, sebagai Bapa kita, untuk mendisiplin kita atau memakai cara tertentu untuk kebaikan kita, sekalipun itu mungkin painful, sekalipun mungkin itu menyakitkan, saudara, Tuhan bisa pakai cara disiplin atau cara tertentu itu. Pada akhirnya cara yang menyakitkan itu, tetap kita yakini adalah cara yang Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita memahami akan hal ini, maka pada waktu kita berhadapan dengan kesulitan atau penderitaan, kita itu tidak akan menyerah, tetapi kita itu akan berserah. Saudara, menyerah itu artinya menyerah dengan keadaan karena tidak kuat lagi. Menyerah itu artinya kita ini berhenti, kita ini mundur, kita tidak mau maju lagi karena sudah putus asa dan kehilangan gairah, kehilangan semangat. Kita juga tidak mau pusing lagi. Maka kita menyerah. Setelah kita menyerah karena kita merasa situasi yang kita hadapi ini adalah masalah yang paling berat di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Kita merasa kok saya yang paling berat nih. Sehingga bagi saudara tidak ada jalan lain selain meninggalkan atau melarikan diri dari masalah yang ada tanpa penyelesaian. Saudara, berbeda dengan berserah. Berserah itu sesungguhnya lawan dari atau kebalikan dari menyerah. Sifat dari berserah itu adalah saudara tidak akan pasrah dan menyerah dengan keadaan atau dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kita ini berserah, tidak menyerah, karena kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi, itu pasti ada tujuan, dan pasti ada kebaikan di balik kesulitan itu. Roma 8:28. Maka orang yang meyakini Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, adalah orang-orang yang tidak akan mudah menyerah. Berserah itu berarti kita ini menundukkan diri kita kepada Tuhan, supaya rancangan dan tujuannya itu digenapkan di dalam hidup kita, sekalipun mungkin itu mungkin harus melalui kesulitan atau penderitaan. Nah, hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar dari apa yang dituliskan oleh Paulus di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat 11 nih. Kita melihat Paulus itu menceritakan satu kejadian yang terjadi dalam hidupnya, satu kejadian yang tidak menyenangkan, yang membawa pada penderitaan atau kesulitan yang hebat. Dia tidak memberitahukan kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi. Dia tidak menceritakan secara mendetail apa yang sebenarnya dialami. Paulus itu cuma berkata begini di ayat yang ke-8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Paulus cuma berkata seperti itu. Nah, saudara, sekalipun kita ini tidak tahu natur kesulitan atau penderitaan Paulus, tetapi yang jelas, ini adalah penderitaan atau kesulitan yang tidak mudah. Ini bukan sesuatu kesulitan atau suatu penderitaan yang ringan yang biasa. Saudara, perhatikan Paulus itu berkata begini, beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami juga telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus itu merasa ia menerima beban yang sangat besar, yang melampaui akan kekuatannya. Saudara, kita bisa bayangkan kalau saudara melihat seekor binatang yang biasa membawa beban. Mungkin kuda, mungkin onta, mungkin lembu sapi, dan sebagainya. Dan diberi beban yang begitu berlebihan, sehingga binatang ini terjatuh dan sulit untuk bangun. Karena apa? Karena kelebihan beban yang besar itu. Saudara bisa membayangkan itu. Dan itulah kira-kira gambaran keadaan Paulus, di mana dia menerima beban yang berat sekali, sehingga dia terjatuh dan sebenarnya sulit untuk bangkit. Karena menanggung beban yang berlebihan ini. Sehingga nggak heran kalau Paulus itu berkata begini, kami telah putus asa juga akan hidup kami. Kami ini sudah tidak mengharapkan lagi akan hidup. Dia begitu putus asa karena nampaknya nggak ada jalan keluar.
Dia begitu putus asa karena dia tidak bisa melarikan diri dari situasi berat yang mengancam hidupnya ini. Paulus bahkan berkata begini, kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Itu gambaran seperti seorang yang sedang menunggu kematian. Ini yang ada di hati dan pikiran Paulus. Saudara, mungkin ada yang pernah mengalami satu penyakit atau satu kesulitan atau satu trauma besar yang betul-betul membuat saudara dan saya merasa helpless atau hopeless. Sepertinya keputusan hukuman mati sudah dijatuhkan, ditetapkan untuk kita. Sepertinya kita nggak menemukan jalan keluar dan sepertinya kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kira-kira itu yang dialami oleh Paulus. Saudara, jangan lupa ini Paulus yang menuliskan ini, seorang rasul besar. Dia mengalami keadaan seperti itu, artinya dia tidak imun, tidak kebal dengan kesulitan atau penderitaan. Maka saya percaya juga tidak ada satupun dari kita, di antara orang percaya ini, yang juga imun, yang juga kebal. Kita sebagai orang percaya, siapapun kita, apapun jabatan rohani kita, dan bagaimanapun komitmen rohani kita, tidak perlu terkejut saudara, dengan kemungkinan hadirnya atau adanya penderitaan atau kesulitan atau pergumulan dalam hidup kita, termasuk yang mungkin sangat besar, sangat berat. Karena yang namanya kesulitan atau penderitaan itu nggak bisa dihindari jikalau itu mendatangi hidup kita. Siapakah di antara kita yang menyangka ketika kita memasuki tahun 2020 ini akan mengalami kesulitan hebat karena pandemi COVID-19? Saya percaya nggak ada satupun kita yang menyangka, nggak ada satupun kita yang menduga. Tetapi juga tidak ada satupun kita yang bisa menghindar ketika itu terjadi. Maka salah kalau kita beranggapan bahwa mengikut dan melayani Tuhan menjadikan kita orang-orang yang diberikan perlindungan khusus oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan begitu khusus sehingga kita terlepas dan pasti terlepas dari kesulitan atau penderitaan atau pergumulan. Paulus mengalaminya nggak lepas dari kesulitan. Tuhan Yesus pun Tuhan kita. Ketika menjadi manusia dia juga tidak lepas dari pergumulan, tidak lepas dari kesulitan. Nah, hari ini saya ingin untuk kita itu memperhatikan kesulitan penderitaan yang besar yang dialami oleh Paulus, dan di dalamnya kita bisa melihat satu kebenaran penting, yaitu apa? Yaitu bahwa kesulitan penderitaan dengan tekanan besar ini memang bisa membuat seorang percaya menyerah, bisa. Tetapi kesulitan atau penderitaan yang dengan tekanan besar ini juga bisa dihadapi dengan sikap berserah kepada Allah. Saudara, kalau kita membaca perikop kita ayat 8 dan ayat ke-9, tapi kemudian kita cuma berhenti di ayat 9a, di mana Paulus berkata begini di ayat 9a, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kalau kita cuma bicara dan berhenti sampai di sana, itu artinya Paulus tuh sepertinya memang mau menyerah. Tetapi membaca ayat 8 dan 9, saudara, kita tidak boleh berhenti cuma di 9a. Kita harus baca ayat 8 dan 9 secara keseluruhan. Dan di sanalah kita melihat bahwa Paulus itu tidak menyerah. Tetapi dia adalah berserah kepada Allah di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan yang dihadapi. Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-9 bagian B. Tetapi hal itu terjadi, yaitu penderitaan kesulitan besar ini terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus tidak menyerah karena apa? Karena dia melihat ada tujuan, ada maksud Tuhan di balik kesulitan atau penderitaan yang dihadapi. Berserah kepada Tuhan itu dibarengi dengan sikap mempercayai bahwa Tuhan itu punya rancangan, punya maksud, punya tujuan tertentu. Melalui kesulitan, melalui penderitaan. Itu yang membuat seseorang itu bisa berserah. Waktu kita melihat kalimat Paulus ini, dalam sikap berserahnya ini, paling tidak kita melihat dua sisi dari sikap berserah. Dua sisi ini saya gambarkan seperti dua sisi dari koin atau dari uang logam yang sama. Dua hal yang terkait satu dengan yang lain, yang tidak boleh dipisahkan. Seperti dua sisi dari uang koin yang sama. Sisi yang pertama adalah Paulus berkata begini, supaya
kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Nah, Paulus itu menyadari pengalaman penderitaan itu berisi satu pelajaran penting. Yaitu membawa dia sampai pada satu titik atau batas akhir dari dirinya sendiri. Sudah mentok nih. Sudah sampai ke yang akhir nih. Sehingga dia tidak bisa kemudian menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Setelah menaruh kepercayaan pada diri sendiri itu artinya adalah merasa confident dengan diri sendiri. Bergantung atau bersandar pada diri sendiri. Atau menaruh pengharapan pada diri sendiri. Tetapi sekarang Paulus itu menyadari dia sudah ada di batas, di titik terakhir dari dirinya sendiri. Maka dia tidak bisa untuk menaruh pengharapan itu pada dirinya sendiri. Kenapa? Sudah tidak bisa lagi, sudah tidak kuat lagi. Paulus menyadari tidak ada human resources. Tidak ada sumber-sumber daya dari dirinya sebagai manusia yang bisa menyelamatkannya ketika dia berhadapan dengan kesulitan yang sangat hebat ini. Paulus itu sesungguhnya adalah seorang yang brilian. Seorang yang saya percaya diberikan oleh Tuhan kelimpahan kemampuan intelektual yang luar biasa. Ada seorang pernah berkata begini, kalau Paulus tidak jadi seorang rasul, tidak jadi seorang pengkhotbah, tapi jadi seorang filsuf, maka dia mungkin akan jadi seorang filsuf yang hebat, tidak kalah dengan filsuf-filsuf yang lainnya. Tuhan pakai Paulus yang begitu hebat, begitu pintar nih. Tetapi di sini kita melihat Allah itu tidak mengizinkan Paulus untuk bergantung pada kepintarannya. Allah tidak mengizinkan Paulus untuk bergantung pada intelektualitasnya atau pengalamannya atau kehebatannya. Dan Paulus belajar kebenaran ini melalui kesulitan atau penderitaan hebat yang dia hadapi. Berserah itu artinya menyadari bahwa bukan diri kita yang memegang kontrol. Bukan diri kita yang memiliki kuasa. Bukan diri kita yang paling pintar, yang paling bijaksana. Sikap berserah seperti ini, jujur, saudara, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang alamiah. Kita hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak orang mengagungkan independensi. Mengagungkan akan ketergantungan kepada diri sendiri. Saya ini tuan atas nasib saya. Saya adalah kapten atas hidup saya. Saudara, moto-moto seperti ini dipegang oleh banyak orang di masyarakat kita. Dan tidak menutup kemungkinan kita yang berdosa ini bisa ikut menyerap akan pola berpikir yang seperti itu. Kita akhirnya menjadi orang yang bersandar sepenuhnya kepada kehebatan kita, kepintaran kita, termasuk mungkin juga pengetahuan Alkitab kita. Kita bergantung pada pengalaman kita. Kita mungkin bergantung kepada kebaikan atau moralitas kita. Bahkan kita mungkin bisa berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, saya lebih mampu daripada Engkau menyelesaikan tugas ini. Kita mungkin bisa berkata pada Tuhan, Tuhan, saya itu lebih bijak daripada Engkau di dalam menghadapi permasalahan ini. Tuhan, saya itu lebih mahir daripada Engkau ketika diberhadapkan dengan pilihan harus memilih jalan mana atau opsi mana. Bahkan mungkin kita bisa berkata, Tuhan, itu saya lebih layak untuk dapatkan pujian dan kredit karena keberhasilan yang saya raih. Selain dikasih oleh Tuhan, kalau kita meyakini kehebatan diri, maka sulit untuk berserah. Satu pelajaran penting dari pandemi COVID-19 ini adalah pelajaran bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksikan oleh kita. Life is unpredictable. Tidak ada yang bisa memprediksikan kehidupan ini. Memasuki tahun 2020 tidak ada yang memprediksikan keadaan dunia akan seperti ini. Dunia digoncangkan oleh virus yang kecil, oleh virus yang gak kelihatan. Life is unpredictable. Mengingatkan bersaudara dan saya bahwa masa depan atau hari esok itu bukan di tangan kita yang bisa mengatur. Bukan di tangan kita yang bisa mengontrol. Bukan di tangan kita yang bisa menjaminnya. Ini pelajaran melalui pandemi COVID ini. Paulus belajar tentang pelajaran ini melalui kesulitan atau penderitaan yang dihadapi. Itu sisi pertama.
Berserah itu artinya apa? Berserah itu artinya menyadari bahwa bukan diriku yang memegang kontrol, yang punya kuasa, yang paling bijak dan paling pintar. Itu sikap berserah. Sisi pertama. Sisi yang kedua adalah menaruh kepercayaan hanya kepada Allah, yang dikatakan oleh Paulus di sini adalah Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus itu menyadari ada tujuan Allah di balik penderitaan dan kesulitan yang dia alami, yaitu mengajar dia untuk apa? Untuk menaruh kepercayaan penuh pada Allah. Paulus menyadari dia tidak punya tempat lain untuk dia berpaling, kecuali pada Allah. Setelah disinilah Paulus mengajak kita untuk mempercayai Allah, trusting God. Bukan sekedar percaya pada Allah, tetapi mempercayai Allah. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang alamiah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tertarik dengan apa yang Paulus katakan di sini. Kenapa? Karena Paulus ketika menuliskan ini, pelajaran ini yang dia dapatkan, dia sebenarnya sudah beberapa tahun itu mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Ya kan, setelah kita melihat bahwa Paulus sudah pernah melihat Yesus yang bangkit. Dia melihat Yesus yang bangkit dalam jalan menuju ke Damsyik. Paulus tuh melihat begitu banyak mujizat terjadi di depan matanya dan melalui pelayanannya. Paulus satu pribadi yang pernah diangkat oleh Tuhan, dikatakan di surat Korintus itu diangkat ke surga tingkat 3. Apa itu kita nggak tahu. Tapi ini ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus sebelumnya. Tetapi itu tidak menjamin melalui pengalaman itu, dia menjadi orang yang bergantung hanya kepada Allah. Maka melalui kesulitan, melalui tantangan hidup yang berat ini, Paulus belajar untuk menaruh kepercayaan pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Saudara, tadi saya katakan bahwa Paulus itu tidak menceritakan detail penderitaannya. Tidak menceritakan dengan terinci tentang penderitaannya. Kita nggak tahu apa sebenarnya yang dia alami. Tapi saya percaya itu disengaja. Kenapa? Karena memang Paulus tidak ingin kita itu fokusnya hanya ke pengalaman penderitaannya. Paulus tidak ingin mata kita berfokus hanya kepada kekhususan-kekhususan penderitaan atau kesulitannya. Paulus ingin untuk lebih menggarisbawahi hebatnya Allah yang menyelamatkan. Paulus ingin untuk menggarisbawahi providensia Allah yang terlihat di balik penderitaan atau kesulitan itu. Maka Paulus bisa berkata menaruh kepercayaan hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, membangkitkan orang dari kematian, ini adalah contoh yang luar biasa mengenai kuasa Allah. Ungkapan ini dipakai oleh Paulus karena itu merangkumkan kemampuan Allah untuk menyelamatkan ketika semua usaha manusia menjadi sia-sia. Siapa yang bisa membangkitkan orang dari kematian? Adakah manusia yang bisa membangkitkan orang dari kematian? Jawabannya jelas tidak. Jadi Paulus memakai gambaran ini bahwa Allah adalah Allah yang membangkitkan orang mati, mau untuk menunjukkan kemampuan Allah dan pertolongan yang luar biasa di Allah dalam situasi yang betul-betul impossible. Situasi yang betul-betul hopeless dari perspektif manusia. Tapi Paulus meyakini Allah adalah Allah yang mampu menolong dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi yang tampaknya impossible, tampaknya hopeless nih. Paulus meyakini Allah bukan hanya Allah masa lalu. Di masa lalu memang betul, Allah pernah membangkitkan Kristus dari kematian, dan itu kuasa yang luar biasa. Tapi Paulus di sini bukan bicara tentang peristiwa masa lalu. Tapi Paulus bicara tentang Allah di masa sekarang, yang masih juga sanggup berbuat hal yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya berada dalam situasi yang sulit, yang betul-betul sangat sulit, dan tampaknya hopeless, yakinilah bahwa kita punya Allah, yang adalah Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Maka Paulus menaruh pengharapan pada Allah yang seperti ini. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami.
Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus. Dia sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan dia yakin sekali bahwa Tuhan akan juga bisa berbuat yang sama di masa depan dalam kehidupannya. Sudah disinilah kita melihat bedanya antara berserah dan menyerah. Berserah itu intinya adalah mengandalkan Tuhan. Saat menghadapi kesulitan atau masalah yang tidak bisa ditangani sendiri, orang yang berserah itu akan datang mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Karena dia menyadari, tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kekuatan yang sejati itu berasal daripadanya. Orang yang berserah adalah orang yang mengerti bahwa ide atau kreativitas atau hikmat untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan atau kesulitan, itu hanyalah di dalam Tuhan. Maka orang yang berserah intinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang menyerah adalah orang yang akan menganggap Tuhan itu nggak adil. Orang yang menyerah adalah orang yang menganggap Tuhan itu nggak adil bagi saudara. Saudara akan mulai merasa kecewa karena menganggap kenapa kok harus diberi penderitaan ini. Seharusnya ini nggak terjadi. Pada akhirnya orang-orang yang menyerah adalah orang-orang yang berkata bahwa apa yang terjadi ini nasib deh. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saudara orang yang menyerah, saudara adalah orang yang mungkin membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Melihat kok orang lain bahagia, kok orang lain berhasil. Tapi kita tidak mau untuk melihat proses hidup yang Tuhan bentuk sebelum orang-orang itu mengalami kebahagiaan atau keberhasilan. Kita cuma melihat kebahagiaan, cuma lihat keberhasilannya. Tapi kita nggak tahu proses apa yang Tuhan pakai untuk membentuk orang-orang seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita membandingkan dengan kehidupan orang lain yang berhasil, orang lain yang bahagia, kita mungkin menjadi jengkel karena menganggap Tuhan itu nggak adil. Sehingga kemudian kita itu menyerah. Kita itu give up, kita menganggap Tuhan itu tidak adil. Saudara, itu bedanya antara orang yang berserah dengan orang yang menyerah. Satu hal lain lagi yang saudara perlu untuk kita renungkan mengenai berserah pada Tuhan adalah begini. Berserah atau menaruh kepercayaan pada Allah itu bukan berarti harus ada kelepasan atau keselamatan dari Tuhan untuk kesulitan yang kita hadapi. Saudara, berserah itu bukan memaksa Allah untuk memberikan kelepasan. Berserah itu artinya tunduk pada kedaulatan Allah. Saudara, kelepasan bisa terjadi, bisa. Tetapi kelepasan juga bisa tidak terjadi. Saudara, berserah kepada Allah itu mempercayai Allah. Bahwa sekalipun mungkin tidak ada kelepasan, tidak ada keselamatan, tetapi tetap mempercayai. Ada tujuan, ada rancangan Allah yang mau digenapkan. Saudara, berserah itu punya arti bahwa sekalipun mungkin tidak ada kelepasan atau keselamatan, tetapi yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan. Yakin bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Yakin bahwa tetap akan ada kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kita membaca tadi itu ayat 8-11. Kalau ada waktu kita bisa membaca mulai dari ayat yang ketiga, 2 Korintus pasal 1. Saudara kan bisa melihat pemahaman Paulus mengenai kesulitan dan penderitaan. Paulus berkata begini di ayat 3 dan ayat 4 bagian A. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Paulus mengenali Bapa ini sebagai Bapa yang penuh belas kasihan. Maka tidak mungkin Bapa ini tidak berbelas kasihan pada kita anak-anaknya. Paulus juga meyakini Allah itu sumber penghiburan. Tidak mungkin tidak ada penghiburan dari Dia. Nah, Paulus berkata apa? Paulus berkata yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Paulus tidak berkata yang melepaskan kami dari segala penderitaan kami. Paulus tidak berkata yang menyelamatkan kami dari segala penderitaan kami. Tidak. Tapi Paulus berkata yang menghibur kami dalam penderitaan kami. Artinya Paulus tetap harus lewati itu.
Tetapi di dalam kesulitan penderitaan itu dia mengalami kehadiran Allah yang memberi kekuatan dan memberi penghiburan. Saudara, inilah arti dari berserah. Mengalami realitas yang seperti itu. Ratusan tahun sebelum Paulus menuliskan kalimat ini, ada cerita di dalam Alkitab mengenai 3 anak muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tercatat di dalam kitab Daniel. Satu kali 3 anak muda ini berada dalam keadaan sulit karena diancam akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala jikalau mereka tidak ikut menyembah patung emas buatan raja. 3 anak muda ini ada di negeri asing, di negeri Babel. Mereka hidup di sana, bekerja di sana. Mereka beriman berAllah dan sekarang mereka dihadapkan pada satu tantangan untuk menyembah patung emas buatan raja. Kalau tidak mau menyembah, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Maka mereka diberi kesempatan untuk lakukan itu, tapi mereka tidak mau lakukan. Berapa jawaban dari mereka terhadap desakan atau permintaan untuk mereka menyembah patung itu? Mereka berkata begini, Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini luar biasa. Mereka meyakini apa? Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Dan jikalau dia memang mau, dia akan lepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tapi jikalau tidak, tetap mereka nggak mau menyembah patung itu. Jikalau tidak, tetap mereka itu tidak kemudian menyangkali iman mereka dan tidak menyembah Allah lagi. Setelah di tengah-tengah kesulitan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyerah. Tetapi mereka berserah kepada Allah. Dan akhirnya betul mereka dilemparkan kan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang kemudian panasnya itu dibuat berapa kali lipat panasnya. Mereka tetap dilemparkan. Tetapi di tengah perapian yang menyala-nyala itu, mereka mengalami apa artinya kehadiran Allah di dalam hidup mereka. Dan ini salah satu contoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Orang-orang yang berada dalam kesulitan, mereka bukan menyerah, tetapi mereka berserah. Berserah artinya apa? Berserah artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yakin Allah mampu. Kalaupun Allah yang mampu itu tidak menyelamatkan, yakin tetap ada rancangan, ada tujuan, ada maksud dari Allah yang seperti itu. Maka mereka menjadi orang-orang yang bisa menaruh pengharapan pada Allah yang seperti itu. Kiranya saudara dan saya bisa terus bertumbuh menjadi orang-orang yang bukan menyerah tetapi berserah di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan yang kita hadapi. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan bersama pada ibadah kami hari ini. Tema tentang berserah bukan menyerah. Tuhan adalah tema yang diberikan untuk kami di tengah-tengah masa yang sulit yang kami hadapi sekarang ini karena pandemi COVID-19. Mungkin ada sebagian jemaat gerejamu yang mengalami penderitaan, pergumulan, kesulitan dikarenakan pandemi ini. Menghadapi tantangan yang berat, kesulitan yang hebat, sehingga tampaknya seperti mau untuk menyerah. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan yang seperti ini. Mohon Kau memberikan kekuatan, pertolongan, dan penghiburan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh juga memberikan topangan, memberikan kekuatan,
untuk tetap berdiri teguh di atas kebenaran, tetap berserah dan menyerahkan diri kepada Allah, bukan menyerah dengan keadaan. Kiranya kasih karunia Tuhan dinyatakan untuk jemaat-Mu yang di dalam masa-masa yang sulit, Tuhan. Dan untuk semua kami, setiap kami. Kami sadar hidup kami tidak bisa lepas dari kesulitan penderitaan. Tapi bila kami terus memandang kepada Tuhan, yang adalah Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber penghiburan, dan Tuhan yang penuh belas kasihan. Yang kami yakin adalah Tuhan yang mengerti dan tahu siapa kami, yang berempati dengan kami dalam kesulitan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang ada bersama-sama kami di tengah kesulitan dan penderitaan. Bila kami meyakini kami punya Allah yang seperti itu, dan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau. Tetap berserah dan bukan menyerah. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat saya datang beribadah dan berseteru.
adalah tempat orang-orang percaya untuk beribadah bersama kepada Tuhan Yesus. Gereja itu tempat kita berdoa, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Salib. Bapak terima kasih. Orang. Ibadah. Sekolah. Gereja itu tempat untuk bertemu Tuhan Yesus. Sekolah minggu sama ibadah sama firman Tuhan. Berdoa. Menurut saya, gereja itu tempat orang-orang memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Buat Jack, gereja itu tempat untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah, memberikan persembahan, dan bertemu dengan nausir dan teman-teman lagi. Gereja adalah tempat yang kita gunakan untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Tempat ibadah. Gereja, saya bisa bertumbuh di dalam iman. Berharap di gereja saya diajar mengerti firman. Saya bisa diajar untuk lebih mengenal Tuhan. Diterima apa adanya. Berharap gereja bisa menjadi tempat yang bisa saya datangi setiap saat. Menolong saya menjadi pribadi yang lebih baik. Mempertemukan saya dengan teman-teman yang baik. Gereja menjadi rumah kedua bagiku. Berharap saya diajar menjadi murid Kristus. Berharap di gereja saya diterima apa adanya. Berharap di gereja saya diajar mengerti firman. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya mewakili majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GKY Makassar. Puji syukur patut kita panjatkan kehadiratnya atas pemeliharaan Tuhan, sehingga GKY Makassar dapat memasuki usia ke-27. Semoga GKY Makassar dapat terus dipakai oleh Tuhan, dapat menjadi saluran berkat, dan dapat menjadi garam dan terang dunia. Saya juga mewakili majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih buat Ketua Umum GKY Pendeta Yohanes Adri yang sudah menguatkan kita lewat firman Tuhan yang disampaikan. Pada kesempatan ini, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga ibadah penjangkauan ini dapat terbentuk dan terselenggara dengan baik. Ibadah ini kita sebut ibadah Redeemer atau ibadah kebaktian umum 3. Kalau dianalogikan, terbentuknya ibadah Redeemer itu sama dengan bayi yang sangat prematur atau kita sebut bayi ajaib. Kenapa disebut demikian? Karena proses terbentuknya ibadah ini betul-betul bisa berhasil hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Rencana awal, Redeemer ini akan dibentuk setelah tanah yang kita beli di Jalan Lamputan selesai dibangun. Diperkirakan sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 baru bangunan tersebut dapat selesai dibangun. Selama masa penantian tersebut, kita akan mempersiapkan tim SDM kita terlebih dahulu. Rencana manusia bukan rencana Tuhan. Sehingga pada masa pandemik ini justru Tuhan buka jalan. Mujizat terjadi, apa yang menjadi masalah kita, pergumulan kita, dan persiapan kita semua Tuhan cukupi. Tuhan menyediakan orang-orang yang membantu dalam pelaksanaan ibadah. Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan
dan Dia menyediakan seturut dengan kehendak-Nya. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan kita. Akhir kata, semoga pandemik ini cepat berlalu, sehingga kita semua dapat bersekutu lagi di rumah Tuhan secara normal, sehingga dapat terjadi persekutuan atau fellowship satu dengan yang lain. Kami majelis dan hamba Tuhan selalu mendoakan jemaat supaya jemaat dalam keadaan sehat selalu. Selamat ulang tahun ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur akan kebaikan Tuhan melalui gerejanya 27 tahun. Tuhan telah berkarya melalui gerejanya, Gereja Kristus Yesus Makassar. Mari kita merayakan kebaikan Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Mewakili segenap jemaat paropo, kami dalam pengurus mengucapkan Selamat ulang tahun GKY Makassar. terus menjaga jiwa, terus memuridkan. Happy birthday. Teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan sudah memimpin gereja kita selama 27 tahun. Kita percaya juga Tuhan pasti memimpin di dalam setiap langkah pertumbuhan gereja kita di masa-masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Betapa hati kami dipenuhi dengan sukacita. Betapa hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Bagaimana tidak Tuhan, 27 tahun Engkau memimpin perjalanan kehidupan GKY Makassar. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami boleh tetap berdiri sebagai gereja-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami begitu merindukan Tuhan, kalau Engkau memimpin kami sampai sekarang, kami terus memohon supaya Engkau memimpin kami di dalam masa-masa yang akan datang. Engkau pimpin kami untuk semakin bertumbuh. Engkau pimpin kami menjadi gereja yang semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur tahun ini terbentuk Redeemer Service. Banyak anak-anak muda yang terlibat. Banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Melayani tetapi yang indah. Ada banyak anak-anak muda yang dijangkau. Biarlah Tuhan keberadaan Redeemer Service Engkau juga pakai Tuhan. Menjangkau banyak jiwa, anak-anak muda yang penuh dengan potensi. Anak-anak muda yang nantinya akan meneruskan generasi yang akan datang. Biarlah Engkau sendiri yang pimpin. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi Engkau saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat HUT GKY Makassar yang ke-27. Biarlah di dalam momen ini semakin menyadarkan kita, menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk kita terus boleh bertumbuh dan semakin maju di dalam Tuhan. Untuk bulan November, kebaktian umum kita, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kita akan mengadakan secara live streaming melalui channel YouTube GKY Makassar. Biasanya kita mengadakannya secara streaming, tapi kali ini kita akan mengadakannya secara live streaming. Artinya nanti itu direkam di hari Minggu. Kita yang melayani baik yang WL maupun pemusik, singer maupun yang berkhotbah,
semuanya kita akan melakukan di hari Minggu dan kemudian kita rekam secara live, maka kita akan mengikuti ibadah kita secara live streaming. Untuk kebaktian doa Rabu tanggal 28 Oktober 2020, kita juga akan mengadakan secara live streaming melalui channel YouTube GKY Makassar. Teman-teman dapat mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti kebaktian doa Rabu nanti. Hari ini kita akan mengadakan rapat pleno majelis pukul 1 siang. Maka saya mengingatkan untuk rekan-rekan majelis dapat mempersiapkan diri untuk dapat hadir mengikuti rapat pleno majelis pada siang nanti. Untuk perjamuan kudus, ini yang kita perlu perhatikan teman-teman, kita akan mengadakan perjamuan kudus minggu depan 1 November. Bulan Oktober kita sudah mengadakan, maka bulan November kita mengadakan perjamuan kudus lagi secara live streaming pukul 7.30, itu KU1, dan pukul 10 pagi Redeemer Service. Mohon diperhatikan teman-teman, kita akan mengadakan 7.30 itu benar-benar perjamuan kudusnya di 7.30 dalam kebaktian 7.30 itu. Setelah itu nanti akan ditayangkan kebaktian kita, tapi tidak ada bagian perjamuan kudus. Pukul 10 juga sama, kita akan mengadakan perjamuan kudus di kebaktian pukul 10, dan setelah kebaktian pukul 10 yaitu kebaktian Redeemer Service, nanti ditayangkan lagi tapi tidak ada bagian perjamuan kudus. Jadi kita akan mengikutinya di kebaktian 1, 7.30 dan Redeemer Service pukul 10 pagi. Teman-teman dapat segera mendaftarkan diri kepada Tata Usaha Gereja, roti dan anggur perjamuan dapat nanti diambil di depan ruang serbaguna, ya seperti bulan yang lalu, dari hari Kamis sampai hari Sabtu tanggal 29 sampai tanggal 31 Oktober pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Ini perhatikan jadwal pengambilan, pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Untuk bagian yang lebih detail teman-teman dapat melihatnya di dalam e-warta kita. Untuk kriteria majelis baru, syarat dan kriteria penatua anggota majelis jemaat GKY, ini sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat GKY pada tanggal 2 Juni 2021. Ya nanti tahun depan itu akan berakhir, maka dalam warta ini diselipkan kriteria dan syarat penatua anggota majelis jemaat GKY serta jadwal pemilihan penatua anggota majelis jemaat GKY periode 2021 sampai 2024 ini mohon teman-teman sekalian dapat perhatikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Saya percaya setiap kita telah menerima begitu banyak berkat. Bersukacita untuk kebaikan Tuhan atas gerejanya. Bersukacita karena Tuhan terus menjaga setiap hari. Mari bersukacita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan tangan kita untuk dapat memberi yang terbaik Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia akan sanggup ku berikan segala bebanku digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku, yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, sebab janjimu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya.
pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Sekali lagi, haleluya, bersukacita selamanya. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa, karya pengorbanan Tuhan yang bahkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak sanggup untuk membalasnya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Engkau memberkati hati kami Tuhan. Berikan hati yang tulus sehingga persembahan kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Persembahan kami bisa berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang mengolahnya Tuhan. Engkau memberkati sehingga apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebab Dia, hanya Dia yang layak menerima segala puji-pujian kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Nama-Mu besar bermulia. Nama-Mu besar Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-teman, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada. Engkau boleh mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai dan bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.